wajib, ana sing ngarani Maulid Nabi itu ya boleh-boleh saja. Nah, kalau di kalangan Muhammadiyah, meskipun ini mungkin ya anak-anak ini tidak semuanya terlahir dari rahim Muhammadiyah, akan tetapi kita harus moderasi beragama, ya. Kita harus moderasi organisasi, tidak meyakini bahwasanya Maulid itu adalah bagian dari bid'ah. Dikatakan Maulid itu bid'ah jikalau kita berkeyakinan bahwasanya ini adalah suatu kewajiban. Maulid itu tidak wajib dirayakan, akan tetapi hukumnya diperbolehkan, tidak pula sunnah. Tetapi dengan kita memperingati Maulid Nabi, diharapkan kita kembali mengingat-ingat, kita kembali menteladani kisah dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum materi yang akan kami sampaikan, maka kami perkenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak aruf. Taruh itu biasanya aruf anu paling harus lulus kuliah dulu biasanya. Sampai di rumah yai, ojo dipikir disini, mikir golek ilmu, ojo mikir golek bojo. Nek aman sampean wis SMA kuliah wis mikir golek bojo, wis maren bakal apa istilahnya, orang fokus mendapatkan ilmu. Sing dipikirno piye carane tuku benges, piye carane tuku wedak. Oleh gak tuku benges? Boleh. Tapi diharapkan nek waktune sekolah ojo menor. Panas. Maaf, karena saya di sekolah dipanggil Pak Nasir. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya diberi nama oleh orang tua saya itu 3 kata, Muhammad Khairun Nasihin. Muhammad ingin, mungkin harapan orang tua, keinginan orang tua agar saya seperti Nabi Muhammad, bisa meneladani sifat dan sikap Nabi Muhammad. Khairun itu artinya baik, api, benar. Nek nasihin itu di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa nasihin itu memiliki makna orang yang memberi nasihat. Jadi mungkin harapan orang tua saya memberi nama Muhammad Khairun Nasihin, harapannya saya bisa memberikan nasihat orang lain tentang kebaikan. Siapa yang tahu artinya khairun? Belum paham sih jawab. Paham ya? Baik, toyib ya, toyib. Baik, alhamdulillah. Saya terlahir di desa Perjengablang. Ada yang tahu Perjengablang? Nggak tahu. Kalau nggak tahu silakan cari di Google Maps. Perjengablang itu adalah termasuk daerah Karanganyar, paling ujung barat, ujung utara barat. Siapa tahu yang pernah ke rumahnya Pak Mazumi? Pak Mazumi tahu? Orang yang baru saja. Ngerti orang? Kalau mereka ngerti Pak Mazumi, dikasih jurus kata kembar bersama. Ya, Pak Mazumi ya, itu biasanya teracara. Kalau ke barat lagi, itu sama
Desa Prijenabla. Saya dulu sejak kecil bersekolah di bawah naungan Muhammadiyah MI di Paneterjo, terus MTS-nya di Lamongan sampai lanjut SMA-nya Alia. Kemudian di tingkat kuliah saya sekolah dukun. Ngerti dukun? Halo? Ngerti dukun? Nah, maksudnya saya dulu pernah sekolah di Kecamatan Dukun alias di Pondok Pesantren Mas Gumambang, betul nggak sih? Tepatnya di Mas Gumambang. Alhamdulillah telah selesai dan sekarang saya diberi tugas ngajar di Kali Tengah, tepatnya di SDN UI. Jadi saya juga mendampingi anak-anak, tapi anak-anak ini kadang-kadang bisa durung ngerti. Yang wayahe pipis yo sing ngerteno, Pak termo pipis. Ada. Pak bisa ubelen jalur tisu barang itu ya ono. Bisa anak S masa-masa transisi dari TK ke jenjang di atasnya ya SD. Ya, langsung saja. Hari ini kami diberi tema apa tadi? Menumbuhkan dan apa? Menumbuhkan akhlak Rasulullah. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ya, tumbuh itu mana? Ke atas, tapi tidak ke samping. Kalau kita lihat pohon, kalau mungkin ada yang pernah lihat pertumbuhan pohon, itu awalnya itu yang tumbuh apa dulu? Cabang, cabang. Yang tumbuh itu akar dulu. Jadi kita semestinya itu yang dikuatkan pertama kali itu akarnya dulu, biar kuat, pondasinya biar kuat. Nah, cara berpondasi kita kuat, ya bagaimana cara Rasulullah dan kita bisa menteladani beliau, menumbuhkan akhlak kebaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, sebelum kita mulai materinya, tolong diikuti ini openingnya ini. Kalau saya bilang siapa teladan kita? Rasulullah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah. Hidup dengan akhlak mulia Rasulullah. Panutan kita Rasulullah Muhammad. Kami rindu, kami cinta, kami sayang. Ulangi ya. Yang laki-laki berusaha apa gitu, Pak? Kopi. Dimedani. Ayo ulangi. Semuanya, semangat ya. Siapa teladan kita? Siapa kekasih Allah? Hidup dengan akhlak mulia. Rasulullah Muhammad. Kami sayang. Kita berharap mudah-mudahan kelak jika kita rindu, jika kita cinta dan sayang Rasulullah, harapannya apa? Harapannya kelak di padang mahsyar kita dikenali oleh Rasulullah. Siapa sih kepengen dijauhi Rasulullah? Nggak ada ya. Kita sebagai umat Rasulullah pasti kepengen dikenali oleh Rasul. Nanti nek wis Rasulullah kenal, iku carane piye?
Yuk caranya kita menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, diharapkan kita meniru akhlak, meniru adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Selanjutnya Kak. Nah, ini tadi sudah perkenalan. Ini adalah saya pribadi, ini baru pertama kali mengisi materi di hadapan anak-anak tingkat SMA. Baru pertama kali. Yang sering itu nggak pernah. Baru pertama kali ini. Jadi harap maklum jika nanti materinya tidak sesuai dengan ekspektasi adik-adik semuanya. Ya, saya ini tidak ustadz yo. Saya ini cuma pengajar. Saya ulangi alif fathah, alif kasrofi, alif domaku. Siapa sih tahu diulang dulu? Oh iya, bapak ibu dulu. Anak-anak wis gak menangi, anak-anak langsung dibaca A, I, U. Kalau bapak ibu guru dulu dikenalkan huruf hijaiyah. Ya mungkin ada anak-anak yang sekolah di SMA ini pernah dijewer sama Pak Nasikin, pernah dicuap sama Pak Nasikin. Ya ada. Apa siapa? Nah dia. Nah kamu juga ya. Nah saya juga. Iya. Nah. Selanjutnya kan. Ya ini ada kesepakatan. Kita harus memiliki kesepakatan. Agreement. Oh, agreement. Akhlak Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Setuju nggak? Serius? Cius? Akhlak Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Jadi tidak dibatasi umat Islam. Ya. Yang tidak Islam pun jika meniru, menteladani Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Nah, kalau umat Islam menteladani dan meniru Nabi Muhammad, maka ia akan dimuliakan di hadapan Allah dan dimuliakan di hadapan manusia. Maka kita tidak menjadi manusia yang merugi jika kita mengamalkan akhlak Rasulullah. Jika kita tidak meninggalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, tantangan era modern. Kan ini kaitannya dengan era modern. Biasanya kalau era modern itu banyak penilaian dinilai dari materialistik. Apa itu? Wah, memiliki api, mulai sepeda motornya iyo bisa. Memiliki api, mulai orang tahu ganti kelambi. Bukan ya. Kalau sekarang di masa sekarang kebanyakan seperti itu, yang dinilai cuma materialistik. Yang kedua, individualisme. Orang konten ngereken tonggoe loro yang gak tahu dijunuk koncoe loro. Saiki siapa ta? Anak-anak ini Pak Bu izin nanti nyambangi koncoku. Bisa ono? Bisa? Alhamdulillah. Itu berarti sampean tidak individualisme, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan saudaranya. Termasuk sekarang yang perlu kita perhatikan adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita
Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tetap diberikan kekuatan sehingga mereka kuat menjaga negara yang mana negara ini ada disebut-sebut di dalam Al-Quran, negara yang dimuliakan di sisi Allah, mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Dan di era teknologi, jadi orang dikatakan gaptek jika tidak mengikuti perkembangan zaman. Orang iso tanpa itu lelet, orang iso apa benar? TikTokan, itu besok. Nah, tidak seperti itu. Yang penting kita mengikuti perkembangan zaman ini, jangan sampai menyalahi ajaran-ajaran dan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, agreement, mengamati, meniru dan memodifikasi akhlak Rasulullah dalam gaya hidup kita. Asasnya kalau Rasulullah itu memberikan perintah agar menutup aurat, boleh kita memakai hiasan, boleh kita memakai kopiah, yang penting tidak sampai keluar dari asas atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau monoton, dulu Nabi Muhammad naik unta, berarti kita harus naik unta. Ya tidak seperti itu, ya. Artinya kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Kita terus mengamati apa yang dibawa oleh Rasulullah, meniru dan memodifikasi. Orang bocah lanang iki biasa sing dimodifikasi sepeda motor ya. Nah, tidak hanya sepeda motor, sunnah Rasulullah pun boleh dimodifikasi asalkan tidak menyalahi aturan. Sunai wudu kanan dulu, yo harus kanan dulu. Mau dimodifikasi tak sikil disiah, gak boleh ya. Sing dimodifikasi itu tidak ritual. Kalau ritual tidak boleh dimodifikasi, harus sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nah, ini dia. Siapa yang tahu akhlak? Apa itu akhlak? Materi kita kan adalah menumbuhkan akhlak. Apa bedanya akhlak dan adab? Siapa yang tahu? Wah, ini kan bocoran ini akhlak, sifat dan perilaku yang tertanam dalam jiwa, sikap dan sifat perilaku yang tertanam dalam jiwa. Biasanya akhlak itu muncul secara spontan. Kok habis ketemu? Kamu lagi. Kamu lagi begini. Kenapa toh, Pak? Oh, itu. Pak, itu udah spontan loh. Spontan, tanpa dibuat. Ya, tanpa dibuat. Contoh, ada orang jatuh, kok kita tertawa? Nah itu biasanya, ya itu akhlaknya sampean. Itu akhlaknya sampean. Ada temannya salah mengucapkan kata, kok sampean tambah membuli. Nah itu namanya berarti akhlaknya sampean. Jadi akhlak secara umum itu ada dua, akhlak yang baik atau akhlakul karimah, dan yang kedua adalah akhlak yang buruk atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Nah, maka kita sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW diharapkan kita memiliki dan bisa menumbuhkan akhlak
Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Maka kita, kata Nabi Muhammad, jika kita tidak ingin tersesat, jika kita tidak ingin terlena, maka kita harus berpegang teguh kepada akhlaknya Nabi Muhammad. Apa akhlaknya Nabi Muhammad tadi? Ada dua akhlaknya Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad. Jika kita tidak ingin tersesat, maka kita harus senantiasa berpedoman kepada keduanya. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Apa kok jadi prioritas? Kenapa Nabi Muhammad dikhususkan untuk menyempurnakan akhlak? Kenapa? Karena pada saat itu di zaman Mekah itu dalam kondisi jahiliyah, artinya akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak. Ada yang menyembah patung dianggap sebagai Tuhan. Gak gelem nrimo nek anake lahir anak wedok. Iku akhlak jahiliyah. Orang tuanya dikumpuli, itu akhlak di zaman sebelum Rasulullah diutus. Jadi setelah datangnya Rasulullah, maka diharapkan kita tidak kembali kepada zaman-zaman jahiliyah. Apa tadi ciri-cirinya zaman jahiliyah? Akhlaknya bobrok. Contohnya apa tadi? Menyembah Tuhan yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu, terbuat dari roti, terbuat dari tepung, maksudnya dibuat roti dibentuk patung. Pernah nggak dengar kisah Umar bin Khattab? Suatu ketika Umar bin Khattab setelah masuk Islam itu kadang-kadang nangis, kadang-kadang guyu, kadang-kadang nangis, kadang-kadang guyu. Nangis dulu ketika jahiliyah dia pernah membuat Tuhannya dibuat dari tepung, dibentuk menjadi Tuhan. Dia menangis, aku bodoh, jahil temenan. Tuhannya ternyata dibuat dari tepung. Kemudian ketika dia tertawa lagi, dia mengingat-ingat di waktu jahiliyah Tuhan yang dibuat dari tepung itu dimakan tangannya, dicuil, polanya lesu, dicuil tangannya, dipangan. Nah, itulah menjadikan Umar bin Khattab tatkala sudah masuk Islam, dia menangis dan tersenyum sendiri, mengingat-ingat kebodohannya di masa lalu. Makanya kita diharapkan jangan menjadi orang yang bodoh. Caranya Iqra bismi rabbikal ladzi, banyak membaca. Sing dibaca itu bukan kasusnya Sahroni. Sing dibaca itu bukan kasusnya siapa Pak? Tiara. Yo boleh membaca sebagai pengetahuan umum, tapi sing paling penting adalah membaca Al-Quran dan juga membaca Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Kak,
Nah, ini adalah contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang paling penting ada 4 yang tidak bisa dihilangkan dari Nabi Muhammad: sidik, amanah, tabligh, dakwah. Ono beda tabligh dakwah. Sidik, amanah, tabligh, dakwah. Ini 4 sifat yang tidak bisa dihindarkan dari Nabi Muhammad. Sidik, dapat dipercaya, jujur. Amanah, dapat dipercayai, keliru ya, sidik, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Fatona, itu cerdas. Nah, dari keempat hal tersebut, maka materi ini adalah kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nah, terkait dengan modern, era modern ini, relevansinya adalah apa? Relevansi berat. Ayo silakan di-googling. Relevansi. Apa relevansi? Cepat cepat. Relevansi itu keterkaitan. Maksudnya zamannya Rasulullah itu bisa nggak kita tarik kesimpulan dengan zaman sekarang? Ada nggak kesamaannya? Nah, itu namanya relevansi. Yang pertama, di zaman Rasulullah diajarkan dengan kejujuran dan integritas. Maka kita juga harus bisa meniru kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah. Gak boleh berkata dusta, ya, gak boleh berkata dusta. Ditanyai orang tua harus berkata yang jujur, baik itu terkait dengan personal maupun terkait dengan organisasi, ya. Yang kedua, sifat yang harus diteladani adalah tanda coy, tawadhu, dengan tetap rendah hati di tengah popularitas. Tawadhu itu rendah hati, tidak tidak boleh orang kalimatnya orang gaya, orang sok, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai orang. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang. Bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Gak boleh acu tak acu. Domane dari ketua IPM, wis aku anti kritik, aku anti saran. Setiap apa yang saya perintahkan harus dilakukan. Itu namanya sombong. Orang tawadhu itu rendah hati. Selanjutnya, Pak. Sifat Rasulullah selanjutnya adalah penyabar dan tahan banting. Penyabar dan tahan uji. Orang apa? Mentalnya kuat. Orang gampang meleot, tegak lurus. Kalau kita berada di jalan kebenaran, mental kita harus kuat. Seperti besi, dibakar, dibanting, apa itu tetap besi. Ojo kaya mental kerupuk. Dikena banyu ya, meleot. Ya, meleot harus kuat
mental kuat ujian dengan penuh kesabaran. Khususnya anak-anak IPM harus siap mental karena sampean adalah pelopor teman-teman sampean. Apa tadi ini? Pelopor. Terus apa mana mau? Nyanyi ini malu, masih pengen malu. Yusuf pula panaskin biar IPM. Panaskin biar jadi IPM ku yo, jadi anggota kok. Orang ngerti apa? Makanya sampean jangan niru gak ngerti apa-apa ya, biar tidak menyesal di kemudian hari. Sikap dan sifat selanjutnya adalah pemaaf dan menghindari pendendam. Nah, biasanya anak-anak saya itu mudah pendendam, dipikir dewe orang ketemu solusi ini hidup-hidup orang nak cukur mulai. Pak, tolong iki Pak Dukun santetan. Saya ini kan banyak kejadian gara-gara sing terakhir ini, gara-gara gak dibuka melawak berbuma langsung dikit pisau tanpa pikir panjang. Kira-kira orang menyesal orang itu pasti menyesali dunia akhirat ya. Karena apa? Karena memiliki sifat pendendam. Setiap kita pasti pernah disakiti orang ya. Setiap kita pasti pernah dijahili orang. Tahu diutangi uang gak nyaur-nyaur ya ono. Nah, yang penting jangan menjadi pendendam dan jadilah seorang pemaaf. Pensile, pulpennya disilakan cari. Ya ono, tapi balik no. Just maaf, anggap saja. So, Korea nih istilah lagi. Korean, di sini kan? Kancanya Yus kan lupa iso yang penting ojo sampai ngekno bojone maren ya. Jadi Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa kita harus menjadi orang yang pemaaf. Kira-kira Nabi Muhammad ketika Fathul Mekah, tahu Fathul Mekah? Apa itu? Disambung tahu mau? Gak kita ngomong suara nih. Wah, jangan-jangan Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad kembali dari Madinah untuk membebaskan kota Mekah. Kira-kira nek Nabi Muhammad pengen menyakiti orang-orang yang dulu menghinakan Nabi Muhammad, itu kira-kira bisa gak? Bisa gak? Sangat-sangat bisa. Tapi Nabi Muhammad tidak ingin mencederai perdamaian agama Islam. Ketika Fathul Mekah, dulu Nabi Muhammad awal-awal menyebarkan agama Islam kan dicaci maki, dituduh, dihinakan, diancam dan diusir, sehingga Nabi Muhammad pergi ke mana? Hijrah ke mana? Kok hijrah ke Mekah? Hijrah ke Madinah karena tidak dianggap di kota Mekah, diusir. Dan ketika Nabi Muhammad kembali pada Fathul Mekah, Nabi Muhammad sama sekali tidak memiliki sifat marah, tidak memiliki sifat pendendam, tetapi Nabi Muhammad memiliki sifat pemaaf. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah bijaksana, bukan bijak sini ya. Bijaksana.
sana, bukan bijak sini, di dalam berbicara dan bertindak. Artinya apa bijaksana? Artinya apa? Artinya kita gunakan pikiran kita sebelum melakukan sesuatu. Nabi Muhammad dulu pernah mendapatkan kabar bahwa istrinya selingkuh. Sudah pernah dengar kisahnya? Ya, saya cerita ini saja. Belum, mendingan cerita saja. Nah, kisah Nabi Muhammad itu pernah mendengarkan kabar bahwa istrinya selingkuh. Akan tetapi Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa beliau adalah manusia yang bijaksana. Tidak langsung menuduh istrinya. Akan tetapi Nabi Muhammad apa istilah saya ini? Bertabayun. Apa ya? Bertabayun. Mencari kebenaran. Apalagi bertabayun. Apa mas? Bertabayun. Oh, bertabayun. Apa ya kalimatnya bertabayun? Saya juga lupa. Bertabayun itu apa Pak? Bertabayun apa ya? Ya sebenarnya gak nemu manusia hilang. Kue ya. Bertabayun ya. Jadi artinya kita berpikir dulu, dipikir mateng-mateng, sadurunge bertindak, sadurunge berbicara. Bertabayun. Dan sifat selanjutnya itu selalu terdepan dalam kebaikan. Nek ono hal-hal sing apik harus semangat, yang paling terdepan. Ojo kalah karo Yamaha. Apa slogan Yamaha? Selalu di depan. Nah, umat Islam, kaum muslimin juga harusnya seperti itu, selalu terdepan jika ada program-program kebaikan, open donasi, semangat meskipun gak punya donasi. Piye carane? Ngajak konconya, koncoe dikandani, rek ono open donasi, ayo kita berdonasi. Artinya kita selalu terdepan di dalam kebaikan. Ojo aras-arasen. Pak, koncoku semangat terus Pak. Tapi ketika diajak ngopi semangat, lanang-lanang ini biasanya ngopi ya. Mas ngopi ya? Ayo ya sadar. Ojo pas diajak ngopi tok semangat. Ya, diajak kebaikan pun harus semangat. Selanjutnya Pak, semangat. Nah, kiat-kiat biar caranya agar kita bisa menumbuhkan, agar kita bisa membiasakan memiliki akhlak yang baik. Yang pertama adalah ngaji, beribadah, eling marang Gusti. Yang kedua, membangun komunitas positif. Ojo komunitas mancing komunitas positif ya. Nek mancing biasa itu kadang-kadang ya, tapi yo kadang-kadang kebanyakan nek wis mancing eling sekabe kami bojone lali, anake lali, salate lali. Jangan seperti itu. Bapak-bapak ya, calon bapak-bapak ya,
Sing penting harus positif. Yang selanjutnya aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial. Nah, ini untuk anak-anak IPM. Sampean adalah penggerak roda organisasi IPM. Jangan pasif, aktif. Tanya sama pembinanya, Pak, ada momentum ini, kegiatan apa yang baik? Pak, kalau kita membuat kegiatan ini bagaimana? Nah, selalu aktif, bukan pasif. Yang keempat, kita biasakan sejak dini dari hal yang paling mudah. Contoh, paling mudah apa? Yang paling gampang tapi jarang dilakoni. Senyum. Nah, senyum lah. Ojo merengut ae. Kira-kira disenengi wong akeh sing ndi? Akeh sing senyum ta akeh sing merengut? Sing banyak senyum. Kalau kita senyum berarti kita dalam keadaan bahagia. Meskipun akeh utange. Ya, tampakkan keceriaan wajahmu di hadapan saudaramu, karena itu bagian dari sodako. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak harus makanan, tapi senyumlah. Lagunya gak masih senyum? Bohong. Anu lagunya senyum. Nanti nanti. Yang ketiga, membatasi konten negatif. Loh, hilang sih dok. Siapa sih nyolong ini? Siapa sih nyolong? Efek kok hilang? Nah, neono pikiran nyolong. Nah, berarti pikiran negatif. Gak boleh. Harus apa tadi? Selalu positif ya, membatasi konten negatif. Artinya apa? Media sosial sekarang sangat marak. Nek sampean delok sing negatif, terus sampean koncoan ambek koncoe sampean, itu biasa ya terus melu ketularan. Saya nonton son bareng. Mari ngono. Saya koncoan dengan Pak Alvin. Yo Pak Alvin kok yo kadang-kadang iso ndelok Wilson bareng. Oleh hidup. Piye? Lagu piye kita ki, Pak? Wilson bareng. Biasanya kan ya, makanya kita usahakan, kita batasi konten-konten sing negatif tersebut. Sering lihat konten kajian anak muda sekarang banyak sekali. Selanjutnya Kak. Nah, ini bagian penting bahwa Nabi Muhammad SAW menginginkan bahwa seorang Muslim harus meniru dan meneladani building. Apa itu building? Bahwa manusia itu ibaratkan bangunan, ono pondasi, ono jaga, ono tem, ono itu ono atap, ono hiasan. Dikatakan bangunan gemuruh harus lengkap. Tanpa atap tidak dinamakan bangunan. Apa terusan? Nek kalau gede diarani apa? Hah? Gubuk. Nek kalau cagae omahe manuk. Iya manuk. Sarange manuk ya kalau cagae anti badai ya. Artinya apa?
kita harus saling mengisi dan melengkapi serta menguatkan antar sesama muslim. Yang kedua, bahwa seorang muslim itu diibaratkan seperti pohon. Jadi pohon itu sebelum tumbuh ke atas, dia tumbuh ke bawah dulu. Dikuatkan fondasinya. Kalau fondasinya kuat, meskipun terkena angin dari kanan dari kiri, dia akan tetap kokoh berdiri karena sudah memiliki fondasi yang sayang, fondasi yang kuat. Fondasi sebuah pohon itu dilihat dari akarnya. Semakin menjalar ke bawah, maka itu semakin kuat. Setelah kuat akarnya, tumbuhlah ke atas, kemudian menghasilkan buah, dan buah itu disebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Yang ketiga, bahwasanya manusia seorang muslim itu diibaratkan seperti lebah ngetumpah. Ngerti lebah? Apa itu lebah? Tawa, betul. Tawa itu sing dipangan apa? Madu. Kok kalau tawa madu, saya makan madu itu mak-mak nek sariawan. Nah, sari bunga kalau istilah biologinya nastar. Oh, nastar. Nasar itu. Nasar itu tersesat. Nasar. Ya, jadi lebah itu memakan, pasti yang dimakan adalah yang baik. Yang baik, gak mungkin mangan babi, gak mungkin mangan daginge kancane. Mesti sing dipangan itu sing apik. Kemudian hasilnya juga api. Apa hasilnya? Mari dipangan, mengeluarkan kotoran-kotorannya api. Apa kotorannya? Madu kok mas. Kotorannya lebah itu madu. Siapa sing seneng mangan kotorannya lebah? Yuk kita semuanya ini ya. Ketika lebah hinggap di suatu jalan, apa jalannya rusak? Tidak. Seharusnya kita juga seperti lebah. Dimanapun kita berada, kita akan menjaga kondusivitas, menjaga ketenangan. Orang gawe kes, orang gawe demo. Boleh nggak demo? Boleh, tapi harus dengan santun. Ya, kemudian lebah itu tidak pernah ngetuk, nek gak diganggu. Ya kok? Gak diganggu ngomongnya. Lebah itu, siapa sih tahu ide-ide ditutup? Nek lebah. Kalau kecuali kita mengganggu. Umat Islam juga diharapkan seperti itu. Jangan mudah terprovokasi. Kalau memang benar-benar kita sudah diganggu ibadah kita, itu boleh kita berlawan, tapi jangan memulai pertentangan.
Lihat ya. Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai sejarah, tetapi dapat kita praktekkan dan dapat kita amalkan, sehingga kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, serta menguatkan seperti layaknya bangunan. Kita menjadi manusia yang kokoh, kuat imannya, dan kita bisa mengamalkan, memberi kebaikan, kebermanfaatan seperti buah yang ada di pohon. Dan kita juga bisa menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan seperti halnya lebah. Jadi lebah itu makan yang baik, mengeluarkan kebaikan hingga di tempat yang baik dan tidak membuat kekisruan. Ya, mudah-mudahan sedikit yang dapat kami sampaikan memberikan semangat, membuka semangat anak-anak agar bisa meneladani dan mencontoh serta mempraktekkan sifat Nabi Muhammad, sehingga kita kelak benar-benar dikenali oleh Nabi Muhammad karena akhlak yang baik. Buktikan kalau kita umat muslim memiliki akhlak yang baik. Buktikan kalau kita siswa-siswi Muhammadiyah memiliki akhlak yang baik. Siap? Jangan sampai ngomong siap toh tapi gak dilakoni. Ibaratnya koyo lontong diketok, ketok mau iso ngomong, gak iso nglakoni. Nah, untuk bilangin siap untuk mengamalkan, siap untuk meniru dan meladani Nabi Muhammad. Siap. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan dikenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh berselawat. Sallallahu Alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang ingin dipertanyakan, silakan disampaikan.
Ya, nanti kalau jawabannya tidak sesuai dengan harapan kalian ya harap maklum ya. Di usia sampean ini sebagai teladan, apa cerminan teladan di usia sampean untuk meneladani Nabi Muhammad? Di umur sampean ini tugasnya itu hanya mencari ilmu. Ya, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk terus belajar. Nabi Muhammad membentuk halakoh-halakoh, membentuk kelompok-kelompok belajar di mana? Di masjid. Jadi belajar itu khususnya di masa-masa SMA. Ini waktunya fokus untuk belajar. Karena sampean belum memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawabnya hanya pada diri sampean. Maka sampean harus meneladani Nabi Muhammad SAW agar fokus menuntut ilmu. Jangan mengalihkan fokus, autofokus ya. Nek wis isih sekolah berarti autofokus, sing dieling-eling sekolah, sing dieling-eling pelajarane. Nek apa sampeyan wis eling tentang tujuan sampai berangkat sekolah, maka insya Allah sampeyan akan fokus untuk belajar. Tapi nek sampeyan berangkat sekolah karena tujuan ingin mendapatkan yang lain, bukan ingin mendapatkan ilmu, maka ketika sampai di sekolah diterangno gurune kaya kepiye, ya ora bakal masuk ilmune. Makane sadurunge berangkat ditata niate. Apa niate? Ingin mendapatkan ilmu. Jadi teladan yang dapat diambil dari sikap dan sifat Rasulullah adalah kalian harus menjadi manusia yang berilmu, fokus belajar. Terima kasih. Yang mau bertanya lagi silakan. Yang laki-laki tidak ada yang mau bertanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Bukhari dari kelas 11B. Ustaz mau bertanya, bagaimana agar istiqomah dalam berbuat baik? Ketetapan, ya, tetap ajak disiplin. Tapi cara biar kita disiplin dalam kebaikan, ya caranya kita ingat-ingat, caranya kita perhatikan kembali. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah keinginan yang tinggi-tinggi agar kita bisa melakukan istiqomah. Lakukan hal yang paling mudah saja dulu. Lakukan hal yang paling mudah.
kita biasakan. Bila perlu, caranya kita bikin harapan-harapan, kita tulis biar kita tidak lupa harapan apa, tujuan apa yang harus kita capai. Kita tulis, bila perlu kita tulis besar-besar, kita tempel di atas apa ini? SBS, biar kita setiap kali hendak tidur kita melihat dan kita mengingat apa harapan yang harus kita lakukan, apa harapan yang harus kita capai. Maka itu kita agar bisa istiqomah. Ada pengingat, salah satu pengingatnya itu tadi menulis, dan tulisan itu kita tempel di mana? Di Badung. Boten, kaisa wae di Badung. Di langit-langit kamar atau ditempel di tembok apa yang harus dicapai ke depan agar bisa istiqomah. Yang kedua, lakukan sesuatu yang mudah dulu. Jangan tinggi-tinggi. Oh, aku kepengen nyumbang masjid, oh aku kepengen ngene mana kanca sak kelas. Mau jadi sing paling mudah dulu. Paling ringan dulu, dimulai dari sesuatu yang ringan. Kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, maka kita akan terbiasa. Dan kalau kita sudah terbiasa, ketika kita melakukan sesuatu yang besar, maka kita akan mudah untuk meraih hal tersebut. Nah, agar kita bisa istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Dan tentunya kita juga banyak bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, keimanan, serta keistiqomahan. Piye cara kita yo berdoa, ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus dan tetap berada di jalan yang benar. Itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu mungkin mau bertanya, Pak Zainul. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Guru. Nggak ngerti, nggak kenal maksudnya ya.
Ya seperti masnya tadi, intinya bagaimana cara agar anak-anak ini benar-benar ngerti bahwasanya ini adalah suatu kewajiban. Ya, khususnya ibadah yang dicontohkan Ibu Guru tadi adalah ibadah sholat. Jadi anak-anak bahwa kita memang harus sadar, menyadari dengan sepenuh hati bahwa sholat itu bukan perintah orang tua. Sholat itu bukan perintah bapak ibu guru. Sholat itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika Allah memerintahkan kita, maka di situ pasti ada kebaikan bagi kita. Allah memerintahkan puasa, maka dari puasa itu ada kebaikan bagi kita. Maka kita harus sadar betul bahwa yang kita anggap itu suatu kewajiban itu sebenarnya akan balik lagi kepada kita. Bukan kewajiban, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan kita. Sholat kalau kita pandang sebagai kewajiban, maka kita akan melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sekenanya saja. Akan tetapi jika kalau sudut pandang kita rubah bahwa kewajiban itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan melakukan hal tersebut dengan senang hati. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita merubah mindset, kita merubah pola pikir bahwa kalau kewajiban itu, sholat itu kita pandang sebagai kewajiban, maka kita akan berat untuk bangun sholat subuh. Jika kita memandang puasa itu sebagai kewajiban, maka kita akan berat untuk melakukan puasa. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Jika memang belajar ini suatu kewajiban, maka kita akan berat untuk melakukan belajar dengan baik. Maka yang harus kita lakukan adalah merubah mindset. Apa itu mindset? Merubah pola pikir bahwa kewajiban itu adalah semestinya kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita tidak tercukupi, maka apa yang terjadi? Kalau kebutuhan kita tidak tercukupi, maka kita akan menjadi orang yang di akhir hayatnya merugi, ya. Jadi itu kiatnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah merubah mindset kita yang dulunya kewajiban, kita rubah menjadi kebutuhan. Jadi ilmu itu kebutuhan kita, sholat itu kebutuhan kita, agar kita tidak berat untuk melakukan ibadah tersebut.